Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di Sarapan GPDI Situbondo. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita semua sampai hari ini masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan, sehingga kita masih bisa melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan pada hari ini. Bersyukur juga kepada Tuhan Yesus melalui Bapak Ibu Gembala, saya masih diberikan kepercayaan untuk berbagi tentang firman Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membuka Alkitab kita masing-masing untuk memulai hari ini, untuk menjadi bekal di dalam kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kita akan buka bersama dari Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Keluaran 13 ayat 21 yang sampai ke 22 saya bacakan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat yang ke-22, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita mengarungi kehidupan kita, ataupun di dalam kita mengarungi hari-hari di dalam tahun baru 2021, hari ini kita akan belajar kembali, mengingat kembali apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sekarang ada di dalam mobil, kita mau menuju ke suatu tempat, ada dua opsi, dua pilihan yang kita bisa lakukan atau pilih. Yang pertama, kita jalan saja, atau yang kedua, kita menggunakan sebuah petunjuk atau alat yang digunakan untuk menunjuk jalan, atau yang biasanya kita sebut sebagai GPS. GPS itu singkatan dari Global Positioning System. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa aktifkan dulu, terus kita akan pergi kemana. Nah, sebelum kita memulai kehidupan kita juga sama. Di dalam memulai sebuah awal atau sebuah kehidupan, kita juga bisa belajar dari Ibrani 11 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu Saudara, kita belajar juga dari Abraham waktu itu. Abraham waktu itu oleh Tuhan diperintahkan untuk pergi dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Dan waktu itu kita tidak tahu apakah jalannya bagaimana, lebar atau enggak, ada penunjuk jalannya atau enggak. Tetapi waktu itu Abraham sama sekali tidak tahu Kanaan itu ada di mana. Yang dia lakukan hanya satu, yaitu dia dengan cara beriman. Nah, itu yang kita sebut sebagai yang pertama di dalam hidup kita harus mengaktifkan GPS kita, tapi bukan Global Positioning System, tapi adalah God's Pointer System, atau sistem penunjuk yang digunakan atau yang diperintahkan atau yang dipakai oleh Tuhan untuk menuntun dalam kehidupan kita. Kita akan aktifkan, kita akan kemana? Coba kita akan menuju ke arah pulang atau ke arah rumah saya. Nah, di sini Bapak Ibu ada penunjuk jalannya. Jadi mohon mengemudi di rute yang telah diwarna. Nah, di sini berarti kita harus taat dengan rute yang sudah ditempatkan itu, dan kita akan mencoba untuk mengikutinya. Nah, ketika di dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita kemana? Kalau tujuan hidup kita bisa lihat dari Filipi 3 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu, ingat, kita adalah warga negara surga. Berarti arah hidup kita itu adalah ke sana. Berarti apa yang kita lakukan,
apa yang kita bicarakan itu semuanya adalah seperti warga negara surga. Dan yang kedua, kita juga bisa lihat dari 1 Korintus 10 ayat 31. Jadi entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Dan itu menjadi sebuah kerinduan kita, dan itu akan menjadi sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun profesi kita, apapun tugas kita di dalam masyarakat atau di dalam keluarga, itu yang harus kita lakukan. Kita harus melakukan apapun yang kita kerjakan seolah atau dilakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan coba jalan, kita pasang rating kanan, kita lihat di kanan kosong, kita akan mencoba berjalan. Aman yang di sebelah kanan, berarti kita bisa ke kanan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita di dalam GPS, entah itu di dalam Global Positioning System atau di dalam God's Pointer System, itu selalu ada tuntunan-tuntunan di situ. Ada dua opsi juga yang bisa kita lakukan, kita taat atau tidak, kita mau belok kanan atau tidak. Di dalam tuntunan Tuhan pun juga sama. Tuhan juga selalu memberikan sebuah pilihan-pilihan kepada kita, apakah kita mau mengikut suara Tuhan atau tidak. Kita mau belok kanan atau lurus, itu juga ada di dalam genggaman kita. Kita mempunyai satu opsi atau pilihan taat atau tidak. Tetapi kita tahu bahwa ketika sebuah tujuan, entah itu tujuan hidup atau tujuan di dalam perjalanan kita sudah tentukan, tentunya ada yang tahu, yaitu yang di atas. Kita tahu seperti GPS seperti ini dikendalikan atau terpaku pada satelit yang ada di atas. Kalau GPS seperti ini setahu saya ada 12 atau 24 satelit. Di dalam kehidupan kita juga sama. Ada Tuhan yang di atas yang bisa mengawasi kita dari mana kita ke kiri atau ke kanan, dan Dia yang tahu, Tuhan yang tahu jalan terbaik yang mana yang harus kita tempuh atau kita lalui. Jadi seperti di depan itu harusnya kalau kita ke rumah harus belok kanan dalam 250 meter. Di dalam GPS, ya kita pasang rating kanan dulu, lighting kanan supaya aman. 120 meter. Ada belok kanan, disuruh belok kanan dalam kolektor. Kita akan coba belok dengan hati-hati, melihat aman atau tidak. Nah, sudah aman, kita jalan. Ada satu perintah, 2,2 km lagi nanti ada tikungan dan belok kiri. Ada juga dua opsi kita mau berjalan atau enggak. Bapak Ibu Saudara, taat dan tidak di dalam kehidupan kita bisa lihat bahwa kita bisa selamat di dalam kehidupan kita kalau kita bisa mentaati GPS. Kita lihat di Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu adalah modal kita di dalam mengarungi kehidupan kita, yaitu membaca firman Tuhan, dan tentunya tidak hanya membaca saja, tetapi juga melakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, satu kelemahan dari GPS ini adalah tentang satelit. Ya, kadang-kadang kalau GPS seperti ini kelemahannya adalah kita di dalam parkiran yang ada di bawah, background sebuah mall atau sebuah bangunan. Nah, itu nanti akan mengganggu dari satelit itu. Termasuk juga kalau kita memakai Android, handphone Android, kita memakai map, itu juga sama. Biasanya yang terjadi adalah ada daerah-daerah tertentu yang tidak ada sinyalnya. Nah, ketika sinyal itu tidak ada, maka yang terjadi tuntunan itu menjadi hilang. Dan kalau tuntunan itu hilang, kita bisa menjadi tersesat. Tetapi kita belajar hal yang keempat tentang ini adalah bahwa kita harus memastikan sinyal di dalam kehidupan kita itu kita selalu bisa terhubung dengan
Tuhan. Kita bisa baca dari Kejadian 12 ayat 8 mengatakan di situ, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Satu kunci dari Abraham di sini adalah dia selalu memanggil Tuhan, selalu menjaga hubungan dengan Tuhan, dan itu adalah sebuah membangun sebuah sinyal, menguatkan sebuah hubungan dengan Tuhan, dan itu menyebabkan Abraham menjadi tidak tersesat di dalam kehidupannya, tetapi dia tahu bahwa dia harus pindah dari Ur Kasdim ke Kanaan, dan dia bisa selamat sampai di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Di dalam masa pandemi ini, kita seperti tidak mempunyai arah apa, semuanya serba tidak pasti. Bapak Ibu, kemarin saya mengantar sebuah bingkisan untuk ada saudara kita yang positif COVID, dan saya antar di situ karena kita juga menjaga protokol kesehatan, jadi kita ngomongnya itu jauh-jauhan, teriak-teriak seperti itu, karena kita memang supaya tidak tertular, jadi seperti itu. Dan itu bagi saya menyedihkan sekali, karena biasanya saya tidak pernah ngomong sekeras itu. Atau ketika kemarin saya ada di sebuah rumah sakit negeri, saya terus kemudian baru berjalan, ada 2 mobil ambulan yang membawa 2 peti jenazah yang dikawal oleh mobil polisi. Dan bagi saya itu adalah sebuah hal yang menyedihkan, berarti ada keluarga-keluarga yang bersedih hati. Dan juga ada beberapa keluarga atau orang-orang yang juga selain kehilangan orang-orang yang dikasihinya, juga kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Dan itu adalah hal-hal yang menyedihkan. 900 meter ke rumah, pada kiri. Selalu ingat Bapak Ibu, selalu ada tuntunan Tuhan yang selalu tekankan pada kita, yang selalu dengarkan di dalam kehidupan kita, dan kita bisa memilih antara 2 hal, taat atau tidak taat. Jadi hari ini kita belajar untuk taat, untuk mendengar suara Tuhan, apalagi di dalam menjalani atau mengalami masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit ini. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita gumulkan pada pagi hari ini bisa menjadi bekal di dalam kita menjalani hari-hari ini dan hari-hari selanjutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap di rumah. Kalau misalnya tidak sampai terpaksa sekali, jangan keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, dan Tuhan Yesus memberkati.